Yang keempat, jika pihak penerima wasiat menggantung, tidak menerima dan juga tidak menolak, maka ahli waris bisa meminta kejelasan keputusan. Jika tidak mau memberikan keputusan, maka dihukumi seperti menolak dan harta dikembalikan ke ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan amal yang saleh dari ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Dan harta dikembalikan ke ahli waris. Baik. Kita coba kasih catatannya. Mohon dibedakan antara ijab qabul wasiat, ijab qabul wasiat dengan perpindahan. Dengan perpindahan hak milik objek wasiat. Ini dua hal yang berbeda. Antara ijab qabul wasiat dengan perpindahan hak milik objek wasiat. Ada 3 pihak yang terlibat dalam kegiatan wasiat. Pemberi wasiat, penerima wasiat, dan penerima amanah wasiat. 3 pihak. 3 pihak dalam wasiat. Pertama, pemberi. Ini berarti calon mayit. Ini camat ya. Calon mayit. Yang kedua, penerima. Nah, penerima ini ada 2. Pertama adalah penerima amanah. Yang kedua, penerima objek. Penerima objek. Penerima amanah ini individu. Kalau penerima objek bisa individu, bisa lembaga. Sudah? Nah, ijab qabul itu terjadi antara siapa dengan siapa? Ijab qabul itu terjadi, ini namanya apa tadi? Al-musi. Baik. Penerima amanah wasiat namanya al-musa ilai. Al-musa ilai. Yang ini al-musa lahu. Musolah ya. Al-musa lahu. Anda tidak harus hafal istilah ini, tapi yang penting hafal. Tidak harus hafal, karena yang penting Anda paham posisi-posisinya. Baik, ijab qabul itu terjadi antara al-musi dengan al-musa ilaih. Kita tidak punya ungkapan yang lebih ringkas dalam bahasa Indonesia. Apa ini? Ya, berarti harus ditulis biar lebih ringkas ya. Musi dengan musolah. Muso ilaih, bukan musolah ya. Muso ilaih. Sedangkan perpindahan hak milik objek wasiat, ya ini berarti dari al-musi ke muso lahu.
al-musi ke musola. Ini bukan berasi, bukan transaksi. Baik. Nah, kalau ini berlaku sejak wasiat itu diucapkan. Begitu wasiat diucapkan, maka dia berlaku. Sedangkan perpindahan hak milik objek wasiat ini menggantung dengan kematian musi. Menggantung atau tergantung? Menggantung terhadap kematian musi, orang yang memberi wasiat. Kalau orang yang memberi wasiat mati, maka terjadi lain. Kalau nggak mati-mati, Pak, ya belum terjadi ini. Jika al-musolahu, penerima wasiat ini mati duluan sebelum al-musi, maka wasiatnya batal. Dan tadi kita sebutkan, wasiat batal, wasiat yang batal, ini kaidah ya, maka objek diserahkan ke ahli waris. Sehingga jadi warisan. Diserahkan ke ahli waris itu artinya jadi objek warisan. Nanti dia dibagi berdasarkan ketentuan warisan. Nah, wasiat batal bisa bentuknya karena al-musolahu meninggal sebelum musi. Atau al-musolahu menolak. Atau al-musolahu orang yang tidak berhak untuk memiliki. Misalnya apa tadi? Orang yang tidak berhak untuk memiliki. Dia tidak bisa memiliki karena terlalu kriterianya nggak jelas, terlalu umum. Saya wasiatkan untuk manusia. Nah, manusia siapa? Manusia kan banyak sekali. Baik. Di sini coba kita lihat contohnya. Contoh kasus. Anda bisa buka di halaman 35. Si A berwasiat di hadapan anaknya agar sawah X diserahkan ke Pondok Al-Huda. Namun anaknya baru menyampaikan setahun setelah kematian ayahnya. Mohon diperhatikan, bukan syarat dalam wasiat. Yang tahu wasiat itu siapa, Pak? Yang tahu wasiat itu siapa? Al-musa ilai, yang menerima amanah ya. Yang tahu wasiat itu kan yang menerima amanah. Ya enggak? Kalau yang al-musalahu, yang menerima objek wasiat, dia enggak ngerti. Si A berwasiat di hadapan si B, tolong serahkan uang 10 juta ini kalau saya mati ke Masjid Al-Hidayah. Baik. Selang sekian hari dia mati. Apakah takmir Masjid Al-Hidayah ngerti kalau dia dapat wasiat? Gak ngerti. Karena wasiatnya tidak disampaikan kepada takmir, tapi di hadapan si B. Maka yang ngerti adanya wasiat adalah al-musa ilai. Sedangkan al-musa lahu nggak ngerti kalau dia dapat wasiat. Sudah? Nah, misalnya terjadi kasus di sini ya. Saya sebutkan kasusnya di sini. Anaknya, setelah bapaknya meninggal, anaknya baru menyampaikan informasi setahun setelah kematian ayahnya. Setelah mendengar info dari anak pemberi wasiat, pengurus Pondok Al-Huda rapat untuk menentukan apakah diterima atau tidak. Hingga terjadi pro dan kontra. Karena pro dan kontra, gantung selama setahun. Bagaimana solusinya? Belum lagi setelah gantung, akhirnya dominan diterima. Setelah diterima, ngurus perizinan ke warga. Digantung Pak Dukuhnya. Lama Pak Dukuhnya nggak ngasih ACC. Katanya mau dipertemukan dengan warga, nggak jadi-jadi. Ya. Akhirnya gantung sekian tahun. Dalam kondisi ini wasiat tetap sah, meskipun pihak penerima menggantung.
Namun ahli waris berhak untuk meminta agar Pondok Al-Huda memberikan keputusan antara menerima ataukah menolak. Sekalipun ini butuh waktu yang lama, tidak membatalkan wasiat. Karena ijab qabulnya sudah dilakukan dulu, waktu si A masih hidup. Andai setelah 2 tahun Pondok Al-Huda baru memutuskan untuk menerima tanah itu, berarti penerima wasiat yang dilakukan oleh Pondok Al-Huda tertunda selama 3 tahun setelah kematian Al-Musi. Dan wasiat ini sah dan wajib ditunaikan. InsyaAllah cukup jelas ya. Ada sebagian jamaah yang menyampaikan ke saya mau wakaf. Apa Pak? Tanah. Di mana? Daerah ini. Mohon maaf, saya nggak bisa mengelola. Karena terlalu jauh dari kantor kami, kemudian kita juga tidak punya kegiatan di daerah itu, sehingga kami keberatan untuk menerimanya. Maka solusi yang bisa kami berikan adalah silahkan menghubungi yayasan yang lebih dekat dengan lokasi wakaf, yang bisa mengelola wakaf itu dengan baik. Yayasan tentu saja yayasan Ahlus Sunnah. Walhamdulillah, dengan cara itu kita tidak terbebani dengan sesuatu yang memberatkan bagi pengurus yayasan untuk mengelola lahan yang sulit untuk dikelola. Tayyib. Maka tidak semua lahan kadang layak untuk dijadikan sebagai objek wakaf yang bisa dikelola untuk kegiatan masyarakat. Lahannya berada di dalam, aksesnya susah. Kemudian melewati banyak perkampungan warga. Mau dijadikan sebagai misalnya sekolah, wah itu sensitif. Jadi butuh banyak perizinan, warga merasa terganggu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.